Ya, halo semua. Nama aku Gloria dan aku di sini mau bahas tentang stereokimia. Kalau saya kan tuh belajar karena sih kalau kanan dulu terus langsung stereokimia. Beda-beda anak karena tahun aku tuh belajar SN dulu atau substitusi dulu eliminasi baru stereotip. Tapi karena kalian belajar stereokimia ya kita bakal belajar stereotip. Sebelum kita masuk ke konfigurasi R atau S yang udah kalian pelajarin waktu itu, jadi ada istilah yang namanya stereoisomer. Apa itu stereoisomer? Stereoisomer itu satu bentuk senyawa atau dua senyawa yang memiliki hilang. Oke. Oke. Stereoisomer itu merupakan dua senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama tapi struktur atau konfigurasi yang beda. Di sini saya kan ini kan pasti kan kalau rumus kimia pasti sama kan CH. OH-nya sudah dua juga, ini kan sama. Tapi yang satu OH-nya ada di belakang, ini aku belakang depan. Oh ini beda kan strip-strip ini kayak garis bold gitu. Sedangkan ini garis bold yang di kiri, yang stripnya di yang strip-stripnya itu di kanan. Nah, ini rumus kimianya sama, tapi isinya beda. Nah, beda sama constitutional isomer itu, dia itu eh, letaknya udah beda. Rumus kimia sama, tapi letaknya beda. Kalau di sini kan letaknya sama nih. OH-nya itu kan letaknya sama di C. Ini. Kalau misalnya kita hapus, kalau misalnya gini deh, misalnya gini, segini. Ini kan beda kan, bedanya cuma ya ini bold, yang ini garis-garis garis. Ya, intinya kan ini rumus kimia sama, tapi strukturnya beda. Yang satunya di, yang satunya, yang satunya yang ini keluar bidang, yang ini masuk bidang. Ya, ini stereoisomer. Sini ada constitutional isomer. Constitutional isomer itu C-nya peletakan si OH itu udah beda. Jadi kayak ini kan, peletakannya di C yang, ya kan, tadi peletakan di C. Saya kita pakai konten dari sini satu di C yang kedua, ini di C yang ketiga, C yang C udah beda letakannya. Jadi namanya constitution. Nah, stereoisomer itu ada macam-macam nih. Uh, kita lihat satu ya. Buat contoh yang di sini, buat contoh yang ini, yang dua ini, itu namanya enantiomer. Namanya enantiomer karena dulunya beda. Letakannya beda. Letakan beda karena struktural dulunya beda. Kayak di sini ada yang strip, ini ada yang bold, ini bold strip. Keduanya itu eh, letaknya tuh beda, satu di luar, satu di dalam, satu di luar, satu di dalam. Jadi mungkin biar agak kayak dia aja masuk keluar dalam dalam apa kalau misalnya dia strip-strip kayak gini berarti dia masuk bidang which is dia berarti di dalam. Kalau misalnya dia bold kayak gini berarti dia keluar bidang which is dia tuh di depan. Jadi kalau misalnya aku bilang depan depan aku maksudnya ini belakang ini depan. Jadi udah beda, yang ini belakang, yang ini depan, yang ini depan, yang ini ya, enan siomer. Oke lanjut kita ke dia stereomer. Nah, bedanya sama yang Xiaomer, kalau yang Xiaomer kan dulunya beda nih tadi kan. Ini strip bold, terus ini bold strip. Kalau ini cuma salah satunya doang yang beda. Kalau cuma salah satunya doang yang beda itu namanya dia stereo. Dia stereomer. Oke, lanjut ke senyawa meso. Oke, senyawa meso tuh hmm, dia tuh punya sama-sama di cel-cel nih kan. Cel.
yang satu bold bold, yang satu strip-strip, yang satu dua-duanya di luar, satu dua-duanya di dalam. Jadi itu beda sama sama ya. Jadi tetap aja identik mau dia dalam luar dan luar asalkan dia dua-duanya dalam, dua-duanya luar. Pasti identik dan itu namanya senyawa iso. Oke, nah kita masuk ke istilah kiral akira. Coba kita lihat di sini ya, ini ada senyawa kiral. Tapi kita lihat ada H, OH, sini C2H5 sama CH3. Nah, apa itu kiral? Kiral itu berarti pas lagi dia bertumpukan atau pas lagi dia tumpang tindih itu ya gak match, kayak masih ada beda. Contohnya kalau misalnya ini, mau bola ini, putar 180 derajat secara sumbu Y, ya, kita putar 180 derajat dari dengan sumbunya itu sumbu Y, putar, terus ininya nanti di sini. Ininya di sini, maka ini kita pindahin OH-nya ke sini, kita putar ke sini, OH-nya ada di sini, sini. Nah, pasti kan yang ada di sini tuh bukan CH3, tapi C2H5. Sini-sini baru CH3. Sedangkan di sini tuh yang di sini tuh harusnya CH3. Jadi nggak sama dong. Nggak tumpang tindih dong. Kalau tumpang tindih tuh, saya pas tumpang tindih tuh dia ya nggak sama persis. Jadi namanya kira. Sedangkan kalau akira tuh, kalau misalnya dia putar ke satu derajat, misalnya yang ini kita pindah ke sini misalnya. Sini nih, kita putar yang ini. Terus yang H bakal sama kayak ini posisinya. Bakal sama, tetap sama posisi H-nya. Berarti namanya dia tuh senyawa, senyawa akira. Karbon kira. Atau C. Jadi apa itu cekira? Tadi kita aku udah tahu istilah kira sama akira. Sudah istilah baru namanya cekira. Cekira itu artinya eh, cekira itu C yang mengikat empat kubus yang berbeda. Jadi bisa dilihat ini kan CH3, ini C2H5, C2, sini OH, sini H. Beda-beda kan? Ini beda, ini beda, beda, beda. C tengah-tengahnya namanya cekira. Oke, ini yang tadi aku bilang tentang yang garis-garis tadi bisa ada strip kayak gini dia masuk bidang atau di belakang kalau misalnya dia ada keluar bidang atau di depan. Sekarang kita masuk ke tata nama si cekiranya ini ada tata nama R ada S. Ada namanya aturan cheat yaitu aturannya itu menggunakan konsep prioritas. Prioritasnya berdasarkan seberapa berat gugus yang diikat C itu. Oke. Jadi yang paling berat itu dia bakal menjadi yang prioritas. Dan prioritas 4 atau yang paling enteng itu harus di paling ringan harus ada di belakang atau apanya garisnya harus yang strip-strip itu ya. Dan kalau misalnya prioritas paling 4 di belakang, apakah prioritas satu harus di depan? Enggak. Jadi di sini tuh dia cuma mengkonsiderasi si posisi prioritas 4-nya. Jadi kalau satunya beri mana tapi prioritas 4 itu enggak di belakang, itu enggak mau konfigurasi prioritas satunya di mana. Itu kalau prioritas empatnya di belakang itu berarti udah R. Kalau misalnya udah aman itu benar berarti. Kalau misalnya prioritas empatnya di depan, berarti harus ada penyesuaian. Nah, ya. Nah, coba kita lihat soal dulu dari sini deh. Oke, di sini kan ada C, ada C nih C kira sini. Coba kita lihat OH tuh masa atom O pasti kan lebih gede pada H. Nah, C. Oh itu 16. Oh itu 16. C itu berapa? Oke. Kalau dari kali ini masalah atomnya O itu 16, C-nya itu 12 ya.
16. Misalnya masalah tem O tuh ibarat daripada masalah tem C sama H. Jadi H itu kan satu masalah teman, berarti ini pasti prioritas paling belakang nih, paling ya paling tidak diprioritaskan ya ini itu. Terus kalau misalnya terus pertama pasti yang ada O-nya. Nah dari dua ini terusnya mana? Kan ini CH, CH2 C. Yang mana? Pasti metil bakal lebih ringan, metil bakal lebih ringan daripada etil dong, karena etil kan rantainya lebih panjang. Jadi setelah satu, setelah OH, prioritas keduanya tuh etil. Oke, sekarang udah nih. Satu, dua, tiga. Ntar, lihat dong. Kalau misalnya dia searah jarum jam, kalau misalnya dia searah jarum jam, dia itu konfigurasi CR. C-nya tuh konfigurasi kiranya tuh yang R. Jadi kalau misalnya dia, nah kita lihat kan dia muter ke kanan. Muter ke kanan berarti dia konfigurasi R. Jadi kalau misalnya dia searah jarum jam itu R. Kalau lawan arah, DS. Jadi ini R kan. Nah, ini R. Konfigurasi C kiranya R. Nah, kalau yang ini, bawa sini, kita cek. Kalau kita, ini sama ya. Yang ini yang konfigurasi. Ini prioritas keempat, prioritas pertama. Ini berarti prioritas kedua, prioritas ketiga. Nah, satu, dua, tiga berarti sini. Oh ya, coba yang atas kita pastiin dulu hanya itu di bawah apa di depan. Kalau lihat ini, ada satu di belakang, empat tidak. Kalau bisa dilihat, tulis empat yang ini tuh, jadi kalau lihat di sini prioritas empatnya tuh, jadi di depan. Karena kan dia kan garisnya bold nih. Kalau garisnya bold, dia berarti dia tuh udah keluar bidang. Jadi dia arahnya keluar bidang. Dia tuh berarti di depan, di depan. Berarti yang tadinya R, dia harus jadi sekarang. Nah, kalau misalnya di terbalikan kan 108, 300 kan dia kan ada kan dia gini satu derajat, kalau 136 kan balik ya, diputus 180 derajat, terus itu pasti kan ini sekarang di belakang kayak gini. Kalau misalnya diputus 180 derajat, dia jadi ke S. Nih, kalau diputus 180 derajat dia jadi ke S. Kenapa bisa jadi ke S? Coba kita lihat di bawah. Nih, ini hasil dari putar tadi 180 derajat. Jadi sekarang oh hanya di depan, hanya di belakang. Coba ya, kita hitung lagi. Di 134 sekarang dia lawan arah jarum jam. 1, 2, 3 tadi kan ke sini. Sekarang ke kanan ya. Tadi kan dia ke sini kan, searah jarum jam. Sekarang dia 1, 2, 3 lawanan sini. Jadi sekarang konfigurasi S. Jadi benar dong kalau misalnya tadi dia di belakang, yang tadinya R jadi S. Karena kalau kita harus putar balikin dulu nih. Biar si prioritas partnya itu di belakang. Terus jadi ya konfigurasi yang tadi R jadi S. Kita udah masuk ke
proxy Fisher. Coba apa itu proxy Fisher? Coba kita lihat dulu di satu senyawa ini. Senyawa ini kita kok buat untuk proxy Fisher kita start dari sebelah sini. Jadi mata kita kita harus bayangkan mata kita tuh melihat molekul itu struktur molekul itu dari bawah sini. Nah, kalau dari sini itu bakal konfigurasi kayak gini. OH sama H itu horizontal, sejajar, terus CH2H5 dan CH3-nya. Nah, OH-nya itu udah OH-nya itu udah keluar bidang, di depan, sedangkan C2H5 CH3-nya itu di belakang. Nah, berarti kalau misalnya di siniin, dia tuh jadinya gini. Refleksi Fisher. Sini atom karbon kiralnya di sini. Nah, Rex Fisher juga punya konfigurasi S sama R. Berarti bawah sini atom karbon kiralnya itu ada dua. Ada di sini dan juga ada di sini. Kita namain dari sini satu, dua, tiga, empat. Oke, coba kita lihat ke atom karbon kiral pertama nih. Yang pasti yang garis pertama ini dong. Empat. Garis paling terakhir yang empat. A, yang paling. Setelah OH pasti prioritas yang kedua tuh yang nih. Yang di sini. Itu prioritas kedua. Sini. Dua. Ini yang ketiga. Nah, diputar dia di satu, dua, ketiga, dia putar ketiga. Putar itu dia searah jarum jam, berarti dia R. Nah, R. Tapi karena di sini H-nya itu dia keluar bidang, kan sama kayak yang di atas ini. Kalau di kiri sini berarti dia keluar bidang, kalau horizontal berarti dia keluar bidang. Berarti yang tadinya di atas berarti kan nggak boleh keluar bidang, terus di dalam, terus di belakang. Berarti yang tadinya R jadi S. Kita yang di karbon kilang ini, plus pertama, plus kedua juga yang ini, plus ketiga yang ini, dan empat yang ini. Satu, dua, tiga, dia ke kiri. Berarti kalau sudah berlawanan arah jarum jam, misalnya dia searah jarum jam itu R, berarti keberlawanan dia S. S. Tapi karena prioritas keempatnya juga di belakang, di depan, kan di horizontal, karena prioritas depannya karena prioritas empatnya atau prioritas terakhir itu di depan, jadi ya tadi maka prioritas S jadi R. Oke, cara penamaannya, tadi yang konfigurasi S, konfigurasi S yang ini. Tadi ngitungnya dari atas, berarti dia 2S. Sorry. Gak usah pakai koma. 2S, 3R dalam kurung, 3R dalam kurung, strip. Apa nih nama rantai hidrokarbonnya? Ini kan ada 3, coba pakai ini 1, 1, 2, ini C keempat. Nah, BR itu ada di C ketiga. Jadi 3 bromo. Terus CH-nya hidrokarbonnya ada 4, di rantai utamanya ada 4. Berarti OH-nya ada di C kedua. Berarti 2 butano. Ini buat penamaan yang menggunakan proyeksi Fisher. Oke. Nah, kita belajar lagi. Tadi coba kita masuk ke molekul yang agak kompleks nih. Ini. Coba dari sini kita cari mana yang atom karbon yang kiral. Kita cari dulu, terus nanti kita satu-satu kita tentuin dia itu karbon kiral itu konfigurasi S atau R. Coba ya. Di sini kalau yang ini atas bawah sama. Oke. Coba yang ini atas. Ini bisa jadi ini ya. Kalau rangkap dua itu bisa jadi kayak gini. Rangkap duanya dilepas jadi C, C. Sini kan CH, CH, ini CH, CH juga. Tapi ini ada H. Beda, beda. Sini juga ada H. Jadi ini ada karbon kira satu di satu di sini. Ada ini C, ke C, beda, beda. C, sini C juga ada sama. C-nya rangkap ya, jadi bukan atau kira. Sini beda, sini beda H.
Ini juga karbon kiral. Terus coba yang ini enggak kan sini tuh ada PNH2. Tuh. Yang sini kalau sini berarti beda juga ada juga karbon kiral. Tinggal mungkin oke. Juga nggak. Jadi ada satu, dua, tiga karbon kiral. Tapi kita bakal ngambil salah satu aja buat kita cari tahu konfigurasinya berarti. Kita ambil yang ini. Oke, dan di sini ada O, ada C, ada H, sama sini ada C juga. Ya, ya, untuk di sini O berarti dia protes satu, H dia protes terakhir. Terus sini kita lihat yaitu C, jadinya CH, C, C, CH, sini juga CH lagi. Sedangkan kalau ini C dia ke N, H, which is N dia itu punya nomor atau masa atom yang bisa daripada C. Karena masa atom N itu 14 ya. Ini ada CH, CH, CH doang yang paling enak gue C, C gitu. Juga CH, di sini NH, CH, dia CH, C, 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 C. Nah, kita kan ini kan pasti kan antara C sama N pasti beratan N dong. Jadi ini berarti 1, 4, di sini berarti ke 2, berarti ke, nah ke sini, oke. Ini udah berarti 1, 2, 3, dia berarti ke sini. Dia berarti berlawanan arah jarum jam berarti ya. Berlawanan arah jarum jam, berarti dia itu S. CS. Tapi, ini kalau kan kita belum tahu nih dia tuh garis pada itu di depan atau belakang. Oke, karena lawan arahnya si O ini dia ada di belakang kan. Kan dia garis-garis gitu. Strip-strip berarti dia masuk bidang berarti dia di belakang. Berarti si H-nya itu di depan. Bold, bold kayak gini. Berarti proses pada di oh, gini. Berarti proses pada di depan dong. Berarti yang tadinya S harus kita ubah ke R. Berarti konfigurasi karbon kiralnya tuh R. Ini nanti yang lain mungkin boleh kalian coba kerjain sendiri ya.